Bismillahirrahmanirrahim. Bushra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sembahyang padahal sehat badannya, maka tiada ditilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilikan rahmat. Nah ini, jadi bila orang itu awak sehat aja, betis kada sakit, talinga kada sakit, montong kada sakit, tangan kada sakit, hati kada sakit, pokoknya saraf berataan sihat awak. Lalu inya ini meninggalkan sembahyang, maka kada ditilik atau kada dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Bila inya manusia kada dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, ini khususnya bagi umat Islam, umatnya Rasulullah, maka inya hidup di dalam dunia susah. Ngalih bahasa kita, usaha macet, gawian ngalih dicari, duit tidak mengaring, otak tidak sanggup, pikiran pusing. Kalau bang pikiran pusing anak begini kada, pikiran pusing apa anak mencari duit ngalih. Nah ini salah satu daripada orang yang di dalam dunia kada mendapat pandangan rahmat. Orangnya ini sihat awak meninggalkan sembahyang. Ini. Dan baginya itu adab yang amat sakit, melainkan bahwa ia bertobat daripadanya. Nah, adabnya ini sakit ini nih. Kecuali bertobat kepada Tuhan. Bila orang tuh meninggalkan sembahyang kada ada tanpa uzur, termasuk sihatnya itu kada ada uzur, berduhara meninggalkan, adabnya sakit. Hendak mati sakit, masuk ke liang kubur sakit, menghadapi dua malaikat munkar lawan nakir sakit, melalui titian shiratal mustaqim gugur, di padang mahsyar rasa kepanasan, mulai awal sampai akhir sakit terus. Nah kecuali ini betubat sebelum mati. Arti betubat di situ minta ampun kepada Allah. Nah gawi terus sembahyang itu ngaruh betubat. Ini minta ampun kepada Allah tapi apa? Tetap aja kada sembahyang. Nah tungarnya tutup betan itu tuh. Sembahyang ini bukan sembarang sembahyang. Kita lihat gawi aja ya Allah, penting sembahyang. Kada tahu kayak itu. Amun asal-asal sembahyang inang pinang kurang bagus nih tuh. Kayak apa takbiratul ihram, kayak apa niatnya, kayak apa rukuknya, kayak apa sujudnya.
bujur-bujur di hadapan Tuhan tuh bujur-bujur. Ini kita tabalik di hadapan manusia, iya benar mah, iya benar. Tapi bilanya di hadapan Allah Ta'ala pangzera. Nah, ini kebanyakannya sudah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula 10 jenis daripada umatku disiksa akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. 10 macam yang disiksa oleh Allah Ta'ala umat Rasulullah karena di akhirat. Dan suruh mereka itu ke dalam neraka jahanam. Nah, masuk ke dalam neraka jahanam disuruh oleh Allah Ta'ala. Hei, ujar Allah Ta'ala, masuk ikam ke dalam neraka jahanam. Maka umat Rasulullah Nah, tapi di situ Rasulullah kada diam. Bila ini umat Rasulullah masih haja di dalam neraka, Rasulullah kada nyaman merasa. Ayo. Rasulullah tuh pas rahatannya bersanding lawan bini di dalam surga. Rahatannya bersanding, nah di dalam surga di atas ranjang yang mewah. Sekalinya nampak datang malaikat apa? Malaikat yang ada di dalam neraka. Pasal Rasulullah tidak bergayaan orang bini, lalu datang malaikat. Ya Rasulullah, kenapa pian tidak bersenang-senang di sini? Tuh umat pian tuh seikung tinggalan di neraka di pambuhan tapatak. Mendengar Nabi ucapan yang kayak itu, langsung sidin meluncat pada ranjang. Langsung meluncat, langsung mencari ika kemana ke dalam neraka. Dilihat sidin neraka yang pertama kada ada, neraka yang kedua kada ada, yang ketiga kada ada. Sekalinya apa? Nang neraka di pambuhan benar. Nah, pambuhan benar tuh tapatak pulang di situ. Umah ujian Nabi iya amne ini. Ayo. Nah, lalu di situ Rasulullah SAW menyambut umatnya ditangkap sidin, dikeluarkan sidin daripada api neraka. Nah, lalu ujar Rasulullah, ayo ikam keluar tempat aku. Keluar daripada neraka. Sudah keluar, ujar Rasulullah, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tolong masukkan umat ulun ke dalam surga. Lalu ujar Allah Ta'ala, andai kata ikam wahai Muhammad kada meminta bahwasanya umat ikam hendak masuk ke dalam surga, kada aku masukkan. Tapi ikam yang meminta, ikam kekasihku. Nah, langsung umatnya itu dibawa oleh Nabi ke dalam surga dengan izin Allah. Sudah masuk ke dalam surga, sekalinya nah melihat orang rame, orang di surga. Rame orang di surga. Ada Nabi ini tinggalkan sidin, nah tinggalkan sidin, dilihat orang mah bergayaan, ada yang laki bini di dalam surga, nah mau tak kumpul di surga laki bini, nakah bini atau kumpul laki di surga, atau hendak melihat saja kan, melihat bidadari lawan laki itu bersanding, ujung tak umat benar aja kan, nah ayo. Nah sakalnya penghuni surga itu melihat nang laki raja masuk ke dalam surga. Pindah kekorehingan orang melihat. Pindah orang yang pindah berpandiran, mamandirakan di inya nih. Nah, ujar si anu nih, ujar orang mana jadi masuk surga. Nah, ini orang melihat aku yang pindah aku korehin, kan aku korehin orang pindah kayak potongan mahul-hulun. Kada sadar lagi itu tuh, kada sadar itu tuh. Nah, apa kada sadarnya? Di dahi bertulisan ada ini pernah masuk ke dalam neraka. Di dahi ada capnya. Imbas sadar bahwasanya di dahi ada bacaan bahwasanya orang ini pernah masuk ke dalam neraka. Anda melihatnya tuh hanya dia pindah supan. Ma'adu anu Rasulullah mencari Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun supan benar anu penghuni surga ya Rasulullah. Barataan penghuni surga tahu bahwasanya ulun sebelum masuk ke dalam surga dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Supan ulun. Lalu ujar Nabi, bahkan ikam hendak apa? Nah lalu ujar nang seseorang tadi, tolong buangiakan ini cap ulun di dahirnya. Ujar Nabi, bila ini hendak hilang, ayo umpati aku. Mau umpati. Sudah sampai di pinggir sumur, ujar Nabi, bercabur di dalam sumur. Bercabur. Sudah bercabur, timbul kepala, naik
sekalinya mancarunung mulai ujung rambut sampai ujung betis, mancarunung putih bertahan. Ada lagi becak di dahi. Nah, ayo dimasukkan Nabi ke tali Al-Kautsar, dinyelamakan. Masuk surga aja bang, ya Allah. Tapi pang nggak diedit itu tak. Cakainya ada malaikat yang tujuh malaikat tuh kan tahu kan itu pada ada seikon tertinggal. Kenapa matinya tahu malaikat kucia di dalam neraka di pambuhan tapatak. Suaranya nyaring benar. Kuciaknya kayak apa? Kuciak ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Kuciak. Ayo. Nah ujian malaikat siapa itu toh? Tidak bahasa Arab kuciak di neraka. Ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Ya Allah, tolong ulun ya Allah. Ulun tobat ya Allah. Keluarkan ulun daripada neraka yang paling tinggi dan yang paling di bawah nih ya Allah. Dipariksa Jibril neraka yang pertama ada terus kabur sampai neraka yang api yang tapatak pulang di bawah. Nah ujian Nabi ini apa nih? Diperiksa oleh Nabi, dilihat. Nah ujian Nabi ditakoni oleh Nabi, ikam siapa? Ujian Jibril, kenapa ujian malaikatnya ikamnya siapa? Nah lalu dijawab oleh penghuni neraka tadi teh, aku Fulan bin Fulan. Nah sampai ngarang kulitan sukan kulitan nih. Bapak ikan apa patah-patah di sini? Aku diadab oleh Allah. Bahkan ikamnya umat siapa? Aku umat Rasulullah. Nah langsung malaikat nang penjaga neraka ini langsung melapor anu Rasulullah. Ya pas Nabi nang tidak bersanding tadi teh loncat sidin pada renja mencari umat sidin. Nah ayo makanya ujar Rasulullah, ya Allah ulun kada ridha kalau umat ulun masuk ke dalam neraka. Ulun kada ridha kecuali engkau mengeluarkan daripada isi neraka hanya ulun asa sanang hati, hanya ulun ridha. Nah Nabi ayo, hakun sini bersupan anu Tuhan, asa umatnya selamat. Kita lagi supan kadenya anu Tuhan. Ya mana dah? Dan telah gugurlah daging mukanya itu. Nah ya nih, disuruh oleh Allah telah masuk ke neraka. Pada kacabluin haguguran. Nungkai mandi, campur matan di jembatan campur, ada yang campur di lentengnya campur kabelnya. Nah itu tuh dia masuk ke dalam neraka kaca bawen dia. Sehingga apa penghuni neraka itu apa guguran daging. Ayo pipi nang asalnya tidak molos, ampih jadi molos, nang pindah apa hangit lagi. Ayo kan muha, ayo guguran daging. Maka sembah segala sahabat, arti sembah di situ betakun. Maka bertanya segala sahabat, apa-apa jenis orang itu ya Rasulullah? Ujar sahabat, ya Rasulullah, apa-apa jenis nang orang nang disiksa 10 macam di dalam neraka itu nang digugurakan ke dalam neraka? Napa-napa itu jenis-jenisnya? Lalu ujar Rasulullah, maka sabdanya orang yang zina sesudah Tuhan. Oh, mak orang Tuhan masih aja soalnya ada di nafsu nih. Sang kafir nak anom aja mau. Soalnya Tuhan aja maharai juga. Nah, tapi di sini kada ada Tuhan yang kayak itu. Ya Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, bergugur ke dalam neraka sehingga dagingnya rapai, dagingnya paculan. Yang pertama orang itu sudah tuha berzina. Nah anom mah ya aja. Nah aku nih nak anom nih. Ternyata nang tuha dulu. Itu yang pertama. Dan kedua, jenis-jenis orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala umat Rasulullah ke dalam neraka, raja yang zalim, pemimpin yang zalim. Nah ini nih menyakiti rakyat leh. Kita nih laksana nang kaya manunjul motor nang mogok.
Bisa bujur motor mogok kita tunjulakan di jalan ya kita sudah karena tahu padahal kita di belakang kita ini laksana makanya menonjol motor nang mogok. Nah, bila kita tunjulakan berjalan sudah iya kita sudah terima kasih lah ya aja kita ya gitu deh. Bila inya pemimpin menzalimi rakyat macam bahaya. Nah apa bahayanya? Timbul permasalahan kena. Di mana permasalahannya? Bisa di kota atau di kampung kena. Ini. Nah jadi kena siapakah jadi bupati kah? Siapakah kena jadi apa? Jadi presiden kah? Jangan menzalimi rakyat. Pokoknya bilanya betital nih, jangan menzalimi rakyat. Bila ini menzalimi rakyat merasa sakit, rakyat rasa tertindas, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa nantinya di akhirat. Orang zalimin apa? Orang yang katuju menyakiti orang. Zalim itu hukumnya tak? Di antaranya lagi menzalim orang. Nah banyak kita kada tahu. Menjejak sandal orang itu zalim hukumnya. Makanya jangan menjejak sandal orang. Maka seorang sandal harus stay lancung udah bijak kan di orang zalim hukumnya itu. Nah, kita banyak kali tahu nih, makan sandal buga nih, artilis, bejejak ke sandal orang nah, anda koma tadi ini pun depan artilis. Maka pulang telapak artilis itu apa? Bakas tai lancung, ambil dicurupnya berjalan dilihat tai lancung di sandal ini pun, aku zalim hukumnya. Nah, jangan dianggap enteng itu tak. Pada papa biar terjejak sandal nah kalau orang itu mencurup sandal bulik ke rumah orang sampai hiang maka bakas teh lancung kalau benar orang sampai hiang itu tuh. Nah di antaranya lagi manzalim lagi ini kita banyak kali tahu menjajak kuburan hukumnya zalim. Mata-mata orang sudah mati dicairi hikmat. Nanti dia diduduki betul ke kuburan. Nanti dia kantor di situ. Nah, menuduk kubur kelapahan duduk di mananya nang kata-katanya kan. Nah, tipe-tipe rokok kata-kata kantor. Ya, umat. Pamandangar kamu di kubur bangsat jadi datang di kubur dah. Makanya ujar para ulama menyebutkan lebih baik kami berjejak di atas tumbak daripada berjejak di atas pakuburan orang lain. Di atas tumbak itu sakit kan? Nah lebih baik berjejak di situ daripada menjejak pakuburan. Selama masih kawat di liung pakuburan jangan dijejak. Ini pakuburan diulah lapangan main bel. Ya benar. Ya sampai patah-patah tangan bukan tulahannya tak. Sekalinya mati patah kurang di situ juga. Nang mahir jegebek nih. Pas meninggal di patah kurang pas tapatnya jegebek situ juga. Nah, tak hapuk polior itu juga. Tuh zalim besarnya lah. Apa beresak benar? Nang orang berjejak di atas pakuburan tuh beresak benar karena kadang arang. Nang kita berjejak di gepak kuburan tuh nang jejakan nang bunyinya tuh nang kaya laksana nyiur gugur melabuk di depan. Ayo, nang jejak kita ayo, nang laksana kaya nyiur melabuk gugur di hadapan. Ini kalau buka-buka di kuburan. Nang membaca Yasin, hati-hati. Berjalan ke kuburan jangan lincah-lincah ke kuburan. Kecuali boleh menjejak amun kada ada lagi tempat sagan berjalan. Kada ada lagi situ sudah hibak, situ sudah hibak, situ sudah hibak. Kada kau lagi berjalan, ayo jejak kau lagi. Selama masih kawa maliung, mau kada mau liung. Tapi bilanya selama kada kau maliung, ayo lagi. Nah ini kada pakuburan direbehi pakuburan guring. Nih hati-hati orang jaga kubur nih. Yang guring nih pakubur kayak dulu kayak betal guling. Nah, diragap. Nah, apanya atang-atangnya nyaman dingin ya. Hati-hati ini tuh.
berduduk di kuburan lihat video membacakan Quran di kuburan lihat duduk kubur tuh jangan didudukin nah lihat dulu di BFP nah lihat di mana KDD situ duduk nah tuh bahayanya nih tetap nah tuh zalim dia hukumnya boleh lah dia sampai yang di kuburan deh sampai yang di kuburan hukumnya boleh kan hukumnya makruh. Kalau sampai yang di kuburan kan hukumnya makruh. Sampai yang di kuburan hukumnya makruh. Pas orang mati hari Kamis berjaga pas mendekati hari Jumat kali saking Jumat sekalinya membaca Quran di kubur itu hukumnya sunat sampai yang Jumat hukumnya wajib. Jadi diutamakan yang sunat daripada yang wajib. Jadi sunat diutamakan, yang wajib diabayakan. Ya benar jemaat ini apa paling ini arahnya digelakan jadi tuh ngapa nang tuan rumah suruh jaga satu umat alasan aku takutan ya kalau ada hantu siang mau kalau ada hantu suruh jaga anaknya tuh suruh jaga nak tujuh ngambil ahli waris lah mungkin berebutan bakal hilang ini tuh suruh jaga oleh satu umat kan berapa jam mas di tengah hari lah paling ini jam berapa satu setengah jam lah sekabihan bilanya kan dia nama jiganya tigelakan juga teganya situ tentang ke malaikat gitu kan inya bilanya orang meninggal dibaca akan Al-Quran di atas kubur nang sampai tamat ya udah 3 hari 3 malam nah tuh mbak mayat turun ke mana ngaranya ke tanah ditimbuni orang sudah tuntung ditelakin orang sudah tuntung telakin dibiakan orang yasin kan nah bijakan orang yasin sudah tuntung langsung nang membaca kubur di bertiga nah berkenak di situ nah lalu duduk langsung situ tuh duduk di orang pakindaknya nah jadi situ malaikat kadang datang inya bilanya malaikat datang ini bilanya penghuninya nang di atas manusia di atas kubur tuh bilanya bulikan bila sudah 3 langkah berjauh pada kubur malaikat datang malaikat nang tukang takuni para buka tak meninggalkan kuburan laki atau meninggalkan kuburan bininya sudah 3 langkah paling sudah berjalan datang malaikat nah ini bertunggu datang malaikat sekalinya kenal aja malaikat bertunggu nah boleh malaikat betul pulang datang pulang lihat masih aja bertunggu isok datangnya oleh malaikat bertunggu aja masih nah aja malaikat ini bertunggu lah tapi aja malaikat berupa tipu-tipus apa nih nah aja malaikat ini ayo aku boleh lah boleh malaikat boleh pak datang malam pulang malaikat malam nang anak ketiga nih datang malaikat wah berarti 3 membaca Quran nah aja malaikat baca taus nih dunak sudah aku sedatang sekali lagi aku isok nah dia malaikat isok hari datang malaikat pulang dilihat orang menamatakan nah aja malaikat bilang baca Quran tahu saya aku boleh nak ada lagi apa sini langsung kada datang lagi makanya bila orang mati jadi lalu dibacakan orang Al-Quran 3 hari 3 malam di atas kubur lepas siksa kubur ini orang sugih aja kita ini kan sugih maka wah ini berapa saya kok orang 1 juta ada kok mau promosi kada yang betakan benar 1 juta sih orang B3 3 juta belum lagi makan minum belum lagi rokok yang mengkarakter orang-orang masih menjaga lah maka sehari sama malam kan 20 bos dan syarat dia nama Surya 16 aja ada papa bila 2 juta tuh ada papa tapi nyaman bini nyaman laki nyaman kuitan nyaman di kubur lapas siksa kubur lapas marah buka kapitan kubur nang kaya kapitan nang laki nang mengapit kapitan kubur kaya nang kapitan bini nang mengapit gara-gara apa gara-gara nang hidup membacakan ayat Al-Quran di dalam apa di atas kuburan bermodal 3 juta anggaplah 3,5 juta bersih gitu tuh ini banyak aja orang sini tapi yang menurut kada nih bumbuhannya aja nih kada mau mempromosikan kada ayo ya ada kita di sini imbah tuntung membaca yasin yang pertama membaca yasin
mayat dimasukkan membaca yasin lah. Nah sudah membaca yasin ampihan nyolet itu manalakin, sudah manalakin lalu baca yasin pulang nyolet. Ada kita gitu ada nang bilain nang kaduan itu kada surah yasin kada surah al-muluk tabarak. Nah tabarak itu apa fungsinya apa supaya melepasakan siksa kubur. Nah, kalau yasin, kalau baca yasin apa supaya dosanya diampuni. Kalau dosa diampuni belum tentu lagi lepas siksa kubur. Ya kan? Tapi bila lepas siksa kubur nyata dosanya diampuni sudah. Nah, pilih apa mana? Tabarak itu. Nah, kena ada ngomong mulai ngomong ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita di sini terkumpul di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah beserta para aulia Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa dulu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa bini-bini kita, dosa laki-laki kita, dosa orang yang sayang kepada kita dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah mengucap kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim. Kulluha minal hadirin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kulluhan al hadirin fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.